Bos, ngapain bos? Pak Editor, lagi lihat kulkas, bagus-bagus bener ya? Tuh yang itu tuh, cuman mahal Pak Editor. Mahal. Oh, Kan udah jadi YouTuber sekarang bos. oh iya, aduh jadi malu saya. Makasih loh ya, udah dapat monetisasi. Semoga kebeli ini. Sombong amat. Mantap mahal tuh. Ini harganya masa 20 juta. Ini kebeli motor, mendingan beli motor bisa diajak kemana-mana. Mahal kan juga bagus itu mah bos. Iya sih, ntar kalau punya duit mah segitu mah nggak masalah. Pokoknya beli ya, ntar. Belilah. Masalahnya kalau saya beli, pintu rumah kagak masuk, kardusnya. Iya. Iya. Rumahnya yang Nggak tahu saya mana yang duluan. Aduh. Nah, daripada mikirin beli apa enggak, mending kita review. Gimana Pak? boleh. Boleh. Langsung aja ya, kita review. Kita review kulkas set by set sub. Kulkas set by set sub. Set by set sub 700 liter dari harga. Kali bos. Hah? Emang tadi bilang apa? Sap. Oh, sub. Loh, salah ya? Ya udah, berarti Samsung. Kita review kulkas Samsung set by set dari harga 13 juta hingga 20 juta, kapasitas 700 liter. Cekidot. Nah, udah di sini. Langsung kita review. Ayo, Mas Editor, ikutin saya. Follow me. Oke. Nah, ini harga yang paling murah. Serinya RS62R504. Harganya hari ini 13 jutaan. Ini bisa kurang, bisa lebih, ya. Jadi sekitar 700 liter. Harga 13 jutaan, kapasitas 700 liter. Kita buka dalamnya seperti apa. Oke, ini dalamnya, belakangnya kita lihat, ini sudah metal cooling. Nanti akan saya jelaskan detail, karena ini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kulkas set by set. Dalamnya seperti ini, kapasitas terbagi menjadi 2 bagian. Yang sebelah kanan untuk pendingin, yang biasa tuh. Kalau ini sebelah kirinya freezer. Jadi sudah ada ice maker. Jadi untuk kulkas Samsung ini set by set terbagi menjadi 2 ruangan. Yang kanan tadi pendingin biasa, yang ini untuk freezer. Dalamnya seperti ini. Oke, untuk detail wattnya nanti ya terakhir. Kita jelaskan yang paling ujung, yang paling mahal. Spesifikasi yang paling tinggi. Oke, yang berikutnya. Modelnya seperti ini, hampir sama dengan ini. Tipenya RS61500. Harganya beda dikit lah, beda 400.000. Cuma kita lihat beda dalamnya apa. Oke. Nah, untuk ini bedanya tidak ada yang namanya metal cooling. Tuh, perbedaan yang belakangnya. Metal cooling. Kalau ini belakangnya tidak ada. Seperti itu tuh, polos. Tapi dia ada bacaan all around cooling. Bedanya apa sih? Saya juga belum tahu, ntar saya cek ya di sana. Oke, sama ya, ini freezer, ini kulkas. Oke, lanjut, Pak Editor. Ada RS63R556. Oke, kalau ini tiga pintu. Nah, yang di sebelah kanannya ada 2 pintu. Oke, jadi ini untuk fungsinya sih biasanya untuk lebih hemat. Biasanya kalau ibu-ibu gitu kan nyimpen sayuran itu di bawah, otomatis kan kalau pintunya cuma 2, jadi ini nanti dibukanya bareng tuh begini. Nah, otomatis ini kan nggak ngambil di sini tuh. Biasa di sini naruh minuman, naruh udah di luar bahan-bahan masakan. Jadi kalau misalkan untuk yang ini fungsinya adalah untuk tidak mengeluarkan semua udara dingin. Biasanya kalau untuk si sayuran tuh kan lama milihinnya tuh. Dibuka sini milihin cabe itu lama. Jadi ini untuk udara dingin keluarnya lebih sedikit. Jadi otomatis nanti jadinya hemat energi.
Jadi itu fungsinya untuk hemat energi. Jadi udara dingin keluarnya tidak lebih banyak. Jadi kalau ditutup gini, set, kedinginan ininya tetap terjaga, ininya tidak memakan energi keluar lebih banyak. Itu fungsinya. Oke. Ini yang mendekati mahal. Pertama tampilannya beda di fisiknya. Itu kalau ini kan metal, pasti kalau kena benda tajam biasanya penyok. Nah ini seri tempered glassnya, bentuknya lebih glossy, otomatis jauh lebih mewah. Selisihnya kan sekitar 2 juta dari yang tadi tuh, yang seri RS63 R556. Nah ini seri RS62 R504, kapasitas sama. Ini rata ya, semuanya hampir 700 liter. Ada yang 657, sama lah, kita buletin aja 700. Harganya 20 jutaan. Cukup ini apa ya? Murah. Murah. Aduh, kalau saya mah pengen beli motor, kalau begini mah kasihan Beat Pop saya nggak ada temennya lah ya. Beli Vario aja ya, 125. Haji aja, munggah haji. Hah? Munggah haji. Umroh, munggah, bahasa mana munggah? Aduh, Sunda banget sih, abang. Munggahan. Oke, ini ya 700 liter, kita lihat dalamnya. Oke, dalamnya sama ini, metal cooling tuh di belakang dengan teknologi deodorizing seperti ini nih. Nanti saya jelasin di sebelah yang spek yang paling tinggi sama ya. Ini freezer, ini untuk kulkas biasa. Oke, untuk tekanan ininya sama sih ya, nggak beda jauh dengan yang sebelahnya. Cuman ini kelihatan lebih mewah di fisiknya. Oke, ini kalau dinyalain listriknya nggak ada tombol digital ini ya. Kalau untuk merek LG ya, LG terus Sharp biasanya suka ada di sini. Ini nggak ada, tadi saya coba langsung. Nah, ini seri yang paling tinggi, harganya 21 juta. Kenapa tinggi? Pertama, dari desainnya hampir sama, 2 pintu. Ini tidak 3 pintu seperti yang sana ya. Nah, ini ada dispensernya. Dispensernya bukan cuma buat air, tapi ada namanya balok es. Jadi nggak usah nyewa-nyewa abang-abang balok tuh yang digituin. Tahu nggak? Nggak tahu. Tahu. Balok es apa es geprok? Itu yang buat diserut. Oh, es serut. Iya, serut. Nah, ini enggak. Saya mau taunya es geprok, Bos. Es geprok. Di mana sih yang digeprokin? Ya udah dah ini. Maksudnya ini buat ice tuh. Ada cup ice, ada crush ice. Crush ice itu untuk kristal. Nah, ini yang bukan kristalnya. Oke. Langsung ke dalamnya. Nih, kan nggak diapa-apain, tapi saya bisa sulap nyala. Percaya nggak? Nah, nyala kan? Dikasih tahu, percaya Pak Editor. Nah, ini kita akan bahas detailnya di sini. Oke, kalau dilihat menggunakan lampu LED tentunya, lebih terang. Walaupun satu, tapi bisa ke bawah. Cuma kalau ada makanan, tutup lah sama ya. Tuh, sama metal cooling. Teknologi metal cooling ini teknologi baru dari Samsung. Dia untuk dinginnya lebih cepat. Pertama itu. 2, untuk antibakteri, dilengkapi dengan digital inverter. Antibakteri digital inverter salah. Antibakteri dengan deodorizing filter. Nah, kalau di brand Sharp itu namanya plasma cluster. Kalau yang di brand Samsung itu deodorizing filter. Nah, bentuknya seperti itu. Jadi dia menyemburkan ion-ion positif lah ya. Jadi untuk fungsinya, untuk menyegarkan bahan makanan ataupun buah menjadi lebih tahan lama tentunya ya. Untuk freezernya pun sama begitu. Oke, yang berikutnya ini untuk ini nih. Nah, dilengkapi 4 sirkulasi udara proses pendinginan maksimal. Tuh sirkulasinya itu ya, 1, 2, 3. Oke, 4. Sini, udah ada ya. Udah ada 4. Sip, bagus. Terus ini, nah modelnya seperti ini, kapasitasnya 676 dan 700 lah dibuletin.
Oke, ini ada yang namanya wattnya, daya pencair bunga es 270. Apa namanya, untuk lemari esnya 5 watt, freezernya 3 watt. Oke, indikator lampunya 130. Oke, jadi detailnya seperti itu. Oke, ini untuk smart service kontaknya. Nah, ini yang paling oke. Bunyi kan? Kenapa bunyi? Karena di sini ada pengaturan door alarm, Pak Editor. Oke, jadi kita pencet ini selama 3 detik. Nanti kalau misalnya kita tutup, terus kita buka lebih dari beberapa waktu, dia akan ada bunyi bahwa si kulkas ini belum tertutup rapat. Biasa sih anak-anak kalau main begitu ya. Nah, ini kalau untuk ini tombol lock, ini untuk mengunci semua pengaturan, jadi biar gak dimainin anak-anak. Oke, nah untuk ice maker ini fungsinya untuk yang tadi dispenser yang di depan. Jadi pencet di sini, tekan selama 3 detik. Oke, oh ini masih kekunci. Kita buka dulu. Nah, ini tekan 3 detik, ice maker sudah on. Jadi ice maker di sana bisa digunakan. Oke, ini untuk freezer, jika dipencet 3 detik, setelah 3 detik ditutup. Nah, jadi dia akan ada tombol ini nih. Nah, ini fungsinya untuk yang tadi tuh si ice makernya akan berbentuk kristal atau bukan. Jadi tinggal dipencet aja di sini. Nah, ini untuk vacation ini untuk ditinggal lama. Misalkan mau liburan seminggu semua keluarga, termasuk asisten rumah tangganya nggak ada di rumah. Nah, ini pencet ini 3 detik. Jadi dia akan menstabilkan kondisi kulkas selama beberapa hari. Ya, tentunya ini sangat berguna sekali kalau sering-sering rumahnya ditinggal. Nah, ini untuk pengaturan suhu total ya, yang ini. Yang ini jadi biar suhunya diatur menjadi lebih rendah atau lebih tinggi. Oke, itu selanjutnya ini Pak Editor. Nah ini dispensernya. Nah, dispensernya bentuknya seperti ini. Mas, bagaimana si produksi es batunya dari mana airnya? Mau tahu nggak dari mana? Oh, nih. Oke, jadi ini fungsinya untuk mengisi air, jadi tinggal tarik aja. Nah, bolong tuh, tinggal isi air sini. Nanti dia akan memproses, ininya dinyalain. Nah, nanti tinggal langsung ke sini. Nah, ini ada water lock juga, ini buat untuk anak-anak. Jadi tinggal pencet di sini. Nah, supaya nanti anak-anak mau mainin di sini, ini nggak bisa keluar. Ini bedanya, ini untuk air kristal, ini yang enggak ya. Jadi crush ice dan cube ice. Oke, jadi fungsinya seperti itu. Ini memiliki garansi 10 tahun. Teknologi digital inverter udah tahu lah, kalau inverter pasti hemat. Ya. Sudah ya. Nah, ini untuk fungsinya untuk dapat rak begini nih, minuman. Saya yakin kalau Pak Editor tuh bukan minuman-minuman mahal. Saya yakin botolnya doang, botol marjan isinya air putih. Tuh, bagus ya, seperti ini. Oke, ini referensi. Nah, ini referensi untuk set by set Samsung. Sebenarnya masih banyak tipe di Samsung, cuman memang nggak semua masuk di kita. Kalau misalkan mau yang lebih detail, tinggal masuk ke Samsung webnya aja. Biasanya suka ada, gitu, tanyain. Itu aja ya Pak Editor ya. Capek juga, saya mau minum dulu. Jadi kalau Sobat Elektronik mau tanya-tanya lebih detail, tinggal di komentar. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih sudah menonton channel kami sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.